Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masuk fungsi sedikit ya, nggak terlalu detail nanti adik-adik. Baru kita pertemuan keempatnya, satu Zoom saja sekaligus. Atau mau dibuat 2 Zoom adik-adik? Nggak apa-apa kalau Ibu, cuma kepalanya nanti hang nggak kira-kira gitu. Memori. Kalau Ibu nggak apa-apa yang jelasinnya, tapi waktunya kan sampai 20.25, cukup itu ya. Sekali Zoom kita 40 menit, kurang lebih. Ya cukup tuh. Oke, masuk ke pembahasan yang minggu lalu. Jadi ini yang tadi ya, Muhammad Ilham. Ada sih yang lain bertanya, kayaknya sama pertanyaannya minggu lalu. Itu juga. Intinya supaya fx-nya terdefinisi. Apa isi x-nya ini gitu? Apa aja yang boleh dimasukkan di input ke dalam x? Nah, ini ya, kecuali min 3/4. Dengan syarat x-nya itu harus di real. Di minus tak hingga sampai positif tak hingga. Sepanjang garis bilangan real. Nah, ini boleh semua disubstitusi kemari, kecuali min 3/4 tadi. Nah, range juga gitu ya. Ketika domain ini kita input ke X, hasilnya terdefinisi semua, kecuali 0. Karena ini tidak mungkin jadi pembuat 0. Jadi bahasa matematikanya seperti itu, adik-adik. Yang berbeda dengan yang kita dipelajari SMA, SMK, berbeda jauh ya. Beda jauh sekali. Untuk bilangan real, kemarin ada beberapa contoh latihan di soal itu ya, boleh dikerjakan, dikumpulkan, nanti Ibu rekap jadi nilai bonus ya. Sudah ada 1 orang, bagus lah. Yang lain boleh nyusul, karena itu sebenarnya banyak aplikasi yang membantu penyelesaian soal matematika kan adik-adik. Ibu rasa informatika tahu ya aplikasi apa saja yang bisa membantu penyelesaian soal. Cuma tidak semua bisa benar. Nah, itu masalahnya itu. Jadi harus kita teliti lagi, harus paham konsepnya, terus pandai menggunakan aplikasinya. Ini aplikasi seperti ini, nanti jawabannya aneh. Ada juga seperti itu ya, mahasiswa informatika waktu itu. Ini salah jawabannya. Oke, untuk berikut macam-macam fungsi. Ini saya ambil screen untuk fungsi dulu, adik-adik. Ini Siti Aisyah, gambarnya dibuka saja beberapa orang. Ini enggak. Kontrol V. Bu, boleh nengok soal latihannya tadi, Bu? Yang tunggu. Mana? Ini yang untuk domain sama range. Ini bukan? Iya, Bu, ya, Bu. Nah, yang mananya? SS, Bu, mau dicoba kerjain. Hah? Mau di SS, mau coba kerjain gitu. Oh, di ini kan ada di e-learning. Di download modul 3 pertemuan 3. Sama itu ya. Buka slide 7. Atau di screenshot sekarang biar cepat ya, nggak apa-apa juga ya. Jadi menguploadnya itu udah tadi pagi Bu ya, supaya jangan pepet waktunya. Oke, ini boleh dikerjakan. Nah, ini ada syarat akar ya, adik-adik, kembali ke domain sama range. Kalau ada bentuk akar, nah, bentuk akar kuadrat ya, ini akar kuadrat, karena ada akar pangkat 3. Kalau bentuk akar kuadrat, yang di dalam akar ini, dia tidak boleh negatif. Jadi 2. Sebentar, saya tulis saja lah ya. Buat teks. Nah, coba di sini biar enak nengoknya. Ibu kendalanya ngetik inilah. Kalau bisa insert equation di Zoom, enak kali ya. Fx 3 ini nggak jadi soal, ya.
ditambah, nah bentuk akarnya nih, ya akar digambar lah dia, jadi lama kita. Akar berapa? 2. Yang di dalam ini dia 2 kurang 4x. Ini ya. Dia harus besar sama dengan 0. Nah, harus gitu. Ini ya. Yang di dalam sini dia harus besar sama dengan 0. Nah, karena akar itu di dalamnya tidak mungkin negatif. Coba adik-adik ketik di kalkulator. Akar minus 2. Nggak ada jawabannya. Ya, Pak. Jadi yang di dalam sini harus besar dari 0. Bernilai positif atau 0. Akar 0 boleh ya. Sehingga untuk 2 kurang 4x boleh ditulis segini ya. Nah, gitu ya. Jadi min 4x besar sama dengan minus 2, gitu kan? Nah, karena koefisien 4-nya negatif di sini, ya. Jadi supaya dia positif harus dikali negatif 1 semua ruas dan tanda berubah. Jadi dia 4x jadi positif, tandanya berubah jadi kecil sama dengan ya. Ini jadi positif positif 2. Mirip 1 soalnya. Nah, 2. Ya. Maka x kecil dari 2/4 setengah. Nah, jadi ini membuat dia terdefinisi. Nah, ya. Semua nilai x boleh ya kecil dari setengah. Karena kalau dia besar dari setengah misalnya 1. Kita substitusi kemarin 4 kali 1 kan 4. 2 kurang 4 minus 2. Sedangkan akar minus 2 tidak terdefinisi. Nah, jadi domain ya ini contoh nih. df sama dengan saya buat di bawah ya biar muat. Minus bukan, x dulu, x di mana x kecil sama dengan kayak nulis di langkung. Terus di langkung kan x kecil sama dari setengah, x ini koma ya, payah kali. X elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Atau dalam bentuk kurung boleh, kurung biasa minus tak hingga koma setengah ya. Kurung siku. Nah, gitu. Paham kira-kira Adik-adik? Ini untuk yang nomor 1 ya. Ini baru domainnya loh, belum range-nya. Range-nya kalau kita perhatikan ini pasti bernilai positif. Ini juga bernilai positif. Berarti si Y selalu besar sama 0. Sehingga ditulislah RF ya. RF adalah dari 0. Ya, 0 termasuk ya, ini siku berarti. Siku ini sampai positif tak hingga. Nah, gini ya. Ini kurung biasa. Nah, ini siku. Atau sama dengan kalau mau dibuat himpunan apa namanya? Y di mana Y-nya besar sama 0 ya. Y elemen real. Nah, seperti ini. Ini kalau mau dibuat range-nya. Ini baru nomor 1.
Yang penting adalah kita mengerti apa yang kita tulis. Ya, kenapa ini harus diambil seperti ini? Karena di dalam akar dia nggak boleh negatif. Akar negatif tak terdefinisi. Ya, akar 0 boleh. Akar 0 boleh ya. Akar 0 ya 0. Akar negatif tak terdefinisi, error. Nah, sehingga di dalam akar dia harus 0 atau besar dari 0. Besar dari 0 kan maksudnya positif kan. Nah, dibuatlah seperti ini. Ya, min 4 besar min 4x besar sama min 2. 4x kecil dari 2, kecil sama min 2. Kecil sama 2. Maka x kecil sama setengah. Sehingga domain f itu dari min tak hingga sampai setengah. Setengahnya ikut ya, makanya kurung siku. Nah, atau x di mana x-nya kecil dari setengah, x non real. Untuk range dia positif 0 ya sampai positif tak hingga. 0 ini ikut pada himpunan RF. Sebentar. Ini kan boleh 0 ya kan? Nah, 0 ditambah berapapun tetap di 3. Keliru saya. Ini 3 ya. Keliru. Lupa angka 3-nya. Ini ada 3 nih. Depan sini ada angka 3. Kalau di sini pun 0, dia pasti besar dari 3. Nah, ini terbalik ya. Bentar. Keliru di sini. Nah, ini 3. Eraser. Ini hapus. Nah. Berarti di sini keliru saya. Ini 3 ya. Karena ada angka 3 di depan jumlah ini ya. Jadi berapapun di sini 0 atau bilangan positif, kalaupun dia 0 minimum, berarti dia minimum 3, tidak pernah jadi 2. Ya kan? Fungsi ini kan tidak pernah jadi 2. Pasti minimum dia 3. Atau bentuknya seperti ini, Y besar sama dari 3 ya. Besar sama dari 3. Oke. Y elemen real. Nah, itu dia. Itu. Ini baru nomor 1. Jadi dari sini kemari ke bawah. Nah, ini tidak saya hapus nanti biar sekaligus di-share saja. Ya kan? Terus itu domain dan range. Kemudian ada macam-macam fungsi ya, Dede. Fungsi polinom. Poli ini kan maknanya banyak ya, banyak suku atau suku banyak lah. Di SMA kelas 2 atau SMK kelas 2 itu ada contoh fx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi polinom itu pangkat tertinggi x-nya adalah n. Nah, kalau fungsi konstan, fx sama dengan A0. Hanya angka saja, tidak punya variabel dia. Ya, fx sama dengan 3, fx sama dengan min 2, fx sama dengan sekian. Terus kalau fungsi linear, fx sama dengan A0 ditambah A1x. Pangkat tertinggi x-nya adalah 1. Kalau dia fungsi linear. Kalau fungsi kuadrat, pangkat tertinggi x-nya adalah 2. Ya. Fx sama dengan A0 tambah A1x ditambah A2x kuadrat. Ini pangkat tertingginya adalah 2. Ada lagi sebenarnya ya, ada fungsi kubik. Pangkat tertinggi x-nya adalah 3. Jadi A0 tambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3. Kalau dia mulai 4, 5, 6 terusnya dinamakan polinom atau suku banyak ya sampai an x pangkat n. Fungsi rasional ini mirip kayak apa namanya? Bilangan rasional ya, P per Q. Tapi ini Px per Qx. Sama ya definisinya, Qx tidak boleh 0. So saya hapus saja lah ya. Ini nengok ya. Nah, ini yang mana? Ini Px dengan Qx, fungsi polinom Qx-nya nggak boleh 0. Ya, kalau Qx-nya 0, maka Px rasional ini tidak terdefinisi. Ya, sama kayak fungsi rasional yang sebelumnya. Nah, ini contoh fx sama dengan x tambah 1 kuadrat. Ini fungsi apa? Fungsi kuadrat, ya kan? Adik-adik, kalau kita jabarkan ini kan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, yang di bawah fungsi kubik pangkat 3, x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 1. Ini mungkin tidak
ada yang tidak terdefinisi di sini. Di titik berapa dia X-nya? Kita substitusi X sama dengan min 1 misalnya. Min 1 pangkat 3, min 1, ditambah 1, ditambah 1. Terdefinisi. Min 3, min 1 tambah 2, 1, positif. Nah, ini bisa cari berapa pembentuk nilai X-nya agar fx tidak terdefinisi. Ini nggak boleh 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti pembentuk X-nya itu membuat si fx tidak terdefinisi. Kemudian fungsi atau harga nilai mutlak, ini kayak kemarin ya, 3 mutlak X kurang 1 tambah 2 mutlak X kurang 2. Ini contoh saja. Terus ini fungsi bilangan bulat terbesar atau floor. Simbolnya siku bawah, ya, siku atas untuk bit. Nah, ada paham bilangan bit. 1 bit berapa byte, seperti itu. Ya. Ini maksudnya kita bulatkan bilangan itu ke yang lebih kecil atau sama dengan X. Contoh, ini ya, 5 dibulatkan ke 5 karena tidak ada pilihan angka lain. Dia di titik yang discrete. Nah, kalau minus 1,2, minus ya, kan terletak di antara minus 2 dan min 1. Nah, mana yang lebih kecil? Minus 2 atau min 1? Ada yang Minus tahu? 2. Minus 2 kan? Nah, Minus karena 2. minus 2 letaknya di sebelah kiri, min 1. Jadi si minus 1,2 dibulatkan ke minus 2 untuk fungsi bilangan bulat terbesar. Guna baju gunting kuku dulu loh, penting kaya. Jadi nonaktifkan dulu Adek yang tidak menjawab pertanyaan di mute kan ya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan diaktifkan. Kemudian ada 3,2. 3,2 letaknya antara 3 dan 4. Ya kan? Maka dia dibulatkan ke angka 3. Ke bilangan lebih kecil, ke arah kiri. Nah, seandainya saya buat soal 3,8. 3,8 kemana dibulatkan? Ke 3 atau ke 4? Untuk bilangan bulat terbesar. Keempat. Ketiga. Bukan, ketiga. Kalau 3,8 angka biasa, ya dibulatkan ke 4. Tapi kalau dia bilangan bulat terbesar, dibulatkan ke yang lebih kecil. 3,8 itu kan antara 3 dan 4 juga kan. Nah, bulatkan dia ke 3. Kalau dia floor. Tapi kalau dia bilangan biasa, baru ke angka 4. Terus ada fungsi genap, fungsi ganjil. Ini ada di video sebelah ya. Nanti saya share aja. Dedek, ini udah saya jelaskan. Yang ini, ada contohnya. Mudah-mudahan ada di situ. Dan saya record. Nah, untuk fungsi komposisi. Nah, ini yang penting ya. Fungsi komposisi ini maksudnya kita... Kok jadi hilang ya? Kita menggabungkan dua buah fungsi atau lebih. Nah, contohnya ini ada, ini nggak usah di apa ya, dibaca betul. Ini aja lah. Simbolnya seperti ini ya. F bundaran G. Jadi bulat ini bacanya bundaran. F bundaran G X. Jadi si F fungsi terhadap X, G juga fungsi terhadap X. Nah, ditulis F Gx. Ya, jadi Gx-nya ini disubstitusi ke dalam F. F-nya itu fungsi terluarnya. Nah, kemudian ini simbol gambar ya. Kalau G bundaran F, baru kebalikannya G-nya yang di luar, F-nya yang di dalam. Jadi nanti fungsi Fx disubstitusi ke dalam Gx. Nanti ada contohnya juga di video Zoom sebelah. Ini sifat-sifat fungsi komposisi ya, Dedek. Nah, ini contoh ya. Jika diketahui Fx sama dengan akar X, Gx sama dengan 1 kurang F kuadrat, tentukanlah G bundaran F bundaran G, beserta domain dan range-nya. Ini domain masing-masing fungsi. Nanti tentukan juga domain setelah dia dikomposisikan. Jadi domain G bundaran F, range G bundaran F. Domain F bundaran G, range F bundaran G. Ini banyak sekali yang bisa ditulis dari soal satu ini ya. Oke, ini ya. Saya mau jawab yang G bundaran F.
Mungkin adik-adik udah ngerti. Ini juga sudah ada di SMA ya kan. Bahkan kita disuruh mencari inverse-nya ya kan waktu di SMA. Setelah dia dibundarkan, dikomposisikan, cari apa namanya itu? Domain dan range-nya. Inverse-nya lagi banyak ya. Ini G bundaran F, berarti substitusi F terhadap G. Ya. G-nya 1 kurang X kuadrat, berarti ganti X kuadratnya dengan akar X kuadrat. Sehingga 1 kurang akar kuadrat X dikuadratkan, akarnya hilang. Tinggal 1 kurang X saja. Nah, sedangkan untuk F bundaran G, kayak mana gambarnya nih. Nah, F bundaran G. F-nya yang di luar, G-nya yang di dalam. Jadi 1 kurang X kuadrat disubstitusi ke dalam X pada Fx. Ya. Sehingga bentuknya jadi akar 1 kurang X kuadrat. Jadi X pada F diganti dengan Gx. Itu maknanya. Ini ya. Jika ada yang kurang jelas nanti di e-learning saja, Adik. Terus untuk mencari domainnya sama ya. Nah, domain G bundaran F. Nah, di bundaran F tadi kita peroleh 1 kurang X. Apa saja angka yang boleh diisi ke dalam X? Apa saja yang boleh diisi ke dalam X? Ini kan semua bilangan boleh ya kan? Cuma dalam hal ini si X-nya itu adalah akar X, adik-adik. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk akar tidak boleh negatif. Ya, karena akar negatif dia tak terdefinisi. Nah, sehingga yang diambil cuma dari 0 sampai positif tak hingga. Yang negatif dia tidak berlaku. Nah, di sini coba. Kan G bundaran F kita peroleh 1 kurang X. Nah, kalau kita lihat dari fungsi ini saja, rumus ini, ya, hasil akhirnya saja, berarti kan si X ini boleh diisi angka berapapun, tanpa terkecuali. Nah, tapi kalau kita teliti lagi, si G itu kan diisi oleh akar X. Nah, maka akar itu tidak boleh dia negatif. Sedangkan tadi si X dari min tak hingga ke positif tak hingga, dibuang yang dari min tak hingga sampai 0. Nah, ya. Sehingga yang diambil cuma dari 0 sampai positif tak terhingga. Karena itu yang bisa didefinisikan. Kalau dia negatif, dia tidak bisa didefinisikan dalam bentuk akar. Ya kan? Akar negatif kan tak ada. Error dia. Ini untuk domain dari F bundaran G ya. Diperhatikan sendiri ya, Adik-adik. Kita lanjut. Nanti kalau ada yang kurang jelas, tanyakan di e-learning semuanya. Cuma ditunggu ya, Dedek. Tidak semua bisa saya jawab malam. Ditunggu saja waktunya untuk besok lah. Kadang saya nggak sempat, Dedek, membuat itu. Nggak tahu kenapa. Ya, karena banyak kelas lain juga, ya kan. Sebentar. Buka dulu yang ini nilai soal UTS sudah ada ya. Tapi nanti kisi-kisinya setelah pertemuan ke-7. Ini kita ambil barisan dan limit barisan. Oke, ini pertemuan sebentar. Salah saya. Ini agak mudah. Ya, tapi ada nggak hitungannya? Sama ya, baca semua. Ini mirip kita belajar barisan aritmetika, terus deret aritmetika yang seperti itu. Tapi dia cuma barisan saja. Ya, adik-adik. Beda jawaban. Kita mau jawab. Kenapa itu? Nah, ini ya, definisi dan notasi barisan.
Barisan bilangan real fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli N dengan daerah hasilnya termuat dalam himpunan bilangan real. Ya, jadi fungsinya dalam bilangan asli tapi daerah hasilnya dalam bilangan real. Artinya kalau real dia boleh rasional. Tapi kalau asalnya itu bilangan asli, berarti dia harus bilangan bulat, positif. Dan tidak boleh nol lah, Dedek. Karena bilangan asli itu kan mulai dari angka 1, ya kan? Maknanya gini, suku pertama, suku kedua, suku ketiga gitu. Tidak ada suku negatif 1, suku negatif 2, nggak ada. Suku 0 tidak ada. Ya. Jadi barisannya itu ditulis dalam bilangan asli. Tapi hasilnya boleh bilangan real. Paham ya? Paham maknanya, Dedek? N-nya ini harus bilangan asli. Dimulai dari angka 1. Sedangkan hasilnya min 1 pangkat N ini boleh bilangan rasional. N-nya mulai dari angka 1, bilangan asli. 2, 3, 4. Dan seterusnya. Kalau kita coba hitung ya, N-nya 1, berarti hasilnya min 1. N-nya 2, berarti hasilnya 2. N-nya 3, dia min 1. Berarti kan hasilnya cuma min 1 dan 1 saja. Nah, maka dia ditulis min 1 dan 1. Oke, sedangkan pada barisan urutan harus diperhatikan suku 1 dan min 1. Maksudnya ditulis dia, Dedek. Ditulis 1, min 1, min 1 ya, kan suku pertamanya kan min 1. Kalau kita substitusi nilai N-nya 1, kan hasilnya min 1. Nah, kalau untuk barisan, urutan harus diperhatikan. Jadi min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Bisa ya? Paham nggak yang Ibu jelaskan? Nah, kayak gini dia, kayak gini. Yang Ibu maksud itu seperti ini. Ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Terus ini barisan 1/2N. N-nya mulai dari angka 1, bilangan asli. Nah, kalau ditulis ya seperti ini barisannya. Terus ada barisan konstan. 2, 2, 2, dan seterusnya. C adalah bilangan real. Kemudian barisan kuadrat bilangan asli. Kuadrat bilangan asli ya. Bilangan asli kan mulai dari angka 1, dikuadratkan. 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, dan seterusnya. Ini contoh-contoh barisan. Ini contoh barisan yang 1/2 pangkat N tadi. Ini contoh barisan yang 2N. Terus ada barisan Fibonacci. Ada pernah dengar Fibonacci? Apa itu Fibonacci? Barisan Fibonacci itu yang kayak mana? Ada yang masih ingat? Di SMP udah ya sebenarnya ada itu Fibonacci. Dia jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Jumlah 2 bilangan sebelumnya, misalnya kalau bilangan pertamanya 2, bilangan kedua, suku pertamanya 2, suku keduanya 3, berarti suku ketiganya nanti 5. Paham ya? Paham kira-kira? Gini, misalnya suku pertama saya buat 1 lah, biar mudah dipahami. Suku keduanya 2, maka suku ketiganya nanti 3. Ya, suku keempatnya 5. Suku ke-5-nya 8. Paham? Udah paham? Nah, suku ke-6-nya 13. Nah, Fibonacci itu jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Jadi Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2 sebenarnya ya. Banyak rumus yang nulis, tapi ini Fn tambah 1 adalah Fn kurang 1 tambah Fn, boleh. Atau Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2. Boleh. Banyak ya. Yang penting paham kita apa yang kita tulis, pahamilah. Terus ada sifat-sifat aljabar.
Sebentar, ini apa? Definisi 2.2, jika X sama dengan XN, Y sama dengan YN, dan Z sama dengan ZN. ZN-nya tidak sama dengan 0 ya. Untuk semua N elemen bilangan asli adalah barisan bilangan real. Maka berlaku sifat komutatif. Apa namanya? Ya, komutatif, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya. Ini perkalian juga, tapi dengan konstanta C. Ini pembagian, ya. Ini yang tadi syaratnya Zn tidak boleh 0. Gitu, karena dia pecahan. Gitu. Ini sifat-sifat aljabar saja. Kemudian ada contoh. Jika X dan Y adalah barisan. X-nya 2, 4, 6, dan sampai 2N. Berarti ini barisan apa? Kalau kita perhatikan X ini apa? Barisan bilangan? Ayo. Bilangan apa? Genap. Genap kan? 2, 4, 6, 8, 10. Rumusnya 2N. N ini boleh diisi dengan bilangan asli. Ini bilangan asli genap. Nah, kalau ini bilangan 1/n. Ya, 1/n. Maka kalau dijumlahkan X tambah Y, ya udah tinggal dijumlahkan saja. Suku pertama dengan suku pertama, suku kedua dengan suku kedua, ya. Tadi kan ada rumusnya, Adik. Ini loh. X tambah Y sama dengan XN tambah YN. Jadi rumus N-nya harus sama. Letak N-nya itu harus sama. Jadi X1 tambah Y1, X2 tambah Y2, dan seterusnya. Ini coba saya ambil gambarnya dulu, Adik, untuk PBM 2. Kok masih ada juga yang join? Yalah, beberapa saja nggak apa-apa lah. Yang penting masuk Zoom. Bukti PBM 2. Ya, ini kan nggak wajib Zoom-nya ya kan, Adik. Cuma saya mau menjelaskan gitu. Ini kalau nggak dijelaskan payah kita. Jadi untuk yang bilangan real, Belum habis. saya boleh kerjakan ya. Oh, nggak mau ya? Oh, salah ini saya. Salah tombol. Oke. Ya, silakan Rizky. Ya Bu, maaf ganggu. Nggak, ini ada teman-teman yang ngechat saya nih yang mau masuk Zoom kita sekarang. Oh, sebentar. Kadang nggak nampak ya, Dedek. Sambil menjelaskan kadang nggak nampak. Loh, nggak ada orangnya. Gimana? Udah Mas. Bentar ya Bu. Ya. Lagian ini udah kurang 1 menit lagi. Mau tiba-tiba putus sendiri nanti dia. Lihat di videonya saja nanti ya. Ya kan? Nanti dikirim videonya kan, Bu? Iya, di YouTube Ibu upload dulu. Baru nanti bisa diulang-ulang videonya. Ini contoh barisan tadi X tambah